Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana dengan kinerja dari penyaluran FLPP oleh BP Tapera. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Badan Pengelola Tabungan Perumahan BP Tapera berhasil mencatatkan kinerja 100% dalam menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP di sepanjang tahun 2022 ini. Jumlah dana FLPP yang berhasil disalurkan per 24 Desember sebanyak 226.000 unit dengan nilai mencapai 25,15 triliun rupiah. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera sebagai operator investasi pemerintah berhasil membuktikan kemampuan dalam mengemban amanah dari pemerintah dalam menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan di sepanjang tahun 2022. BP Tapera mampu merealisasikan dana FLPP hingga 100% sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 226.000 unit. Kemudian kegiatan monitoring dan pemantauan tingkat keterhunian KPR FLPP oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR sebanyak 52.643 unit di 73 kabupaten kota. Bahkan pencapaian ini di atas target 101,04% dari yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang hanya 52.100 unit rumah untuk 52 lokasi. Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian ini, sebab berhasil membuktikan BP Tapera sebagai OIP yang bisa diandalkan oleh Kementerian Keuangan. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara bank penyalur dan pengembang perumahan yang berkomitmen membuktikan kinerja mereka. Sementara itu, BP Tapera bersama 40 bank penyalur yang terdiri dari 7 bank nasional dan 33 bank pembangunan daerah telah menandatangani perjanjian kerjasama tentang penyaluran dana FLPP melalui kredit pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada pekan ini. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, optimisme BP Tapera kejar target penyaluran FLPP 220.000 unit di tahun 2023 mendatang. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Adi Setianto. Beliau adalah Komisioner BP Tapera. Halo, selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Salam sehat ya. Baik, salam sehat juga Pak Adi. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati kinerja ini mumpuni sekali kalau kita lihat ya di sepanjang tahun 2022 ini. Kita akan review terlebih dahulu Pak Adi, sebenarnya bagaimana dengan kinerja penyaluran FLPP-nya yang sudah dilakukan sejauh ini? Alhamdulillah Mas, berkat support dari semua pihak, baik pengembang, perbankan, tentunya stakeholder, Kementerian Keuangan maupun PUPR, dan dukungan infrastruktur yang ada di kami. Alhamdulillah Mas, kita bisa mencapai target di tahun 2022 ini. Dari target 226.000, alhamdulillah pas persis tanggal 23 Desember Mas. Oke. Kita berhasil membubuhkan 226.000 unit. Gitu Mas Pras. Nah, kira-kira faktor apa saja nih yang menjadi penyokong lah keberhasilan dari BP Tapera? Mengingat tahun 2022 ini kan juga ya memang pandemi sudah mulai berakhir begitu, tapi tantangannya juga masih banyak yang dihadapi hampir semua sektor usaha, mungkin termasuk juga dari sektor perumahan sendiri, Pak Adi. Ada dua hal Mas. Yang pertama adalah mengenai sinergi antar pengembang, perbankan yang sudah terjalin lama. Yang utamanya lagi adalah platform yang kami pergunakan Mas. Kami ada aplikasi Sikasep, Sikumbang, itu terintegrasi dengan teman-teman stakeholder. Jadi masyarakat pada saat mengajukan FLPP melalui Sikasep, by system langsung dilakukan pengecekan Mas. Oleh bank melalui BI checking, kemudian dicek juga dengan Dukcapil, kemudian juga pajak. Dari situ kemudian bank mulai melayani dengan dukungan aplikasi yang ada di kami. Jadi proses mulai orang mengajukan sampai dengan pencairan, hitungannya mungkin nggak sampai seminggu Mas. Itu masih membuat faktor utama dari keberhasilan kami untuk menyalurkan fasilitas FLPP sebanyak 226.000. Itu Mas kira-kira Mas. Oke, berarti memang ini sudah masuk ke dalam era digital juga kalau kita lihat pemanfaatan aplikasi yang menggunakan basis internet ini begitu Pak Adi. Apakah ini menunjukkan bahwa masyarakat juga sudah mulai paham terkait dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini sehingga tadi lebih efektif kemudian karena ini juga tidak ada jarak lagi yang memisahkan?
Alhamdulillah betul sekali Mas. Memang kemudahan kan sekarang layanan berbasis digital dan ini sudah lama sebetulnya. Kemudian didukung juga oleh teman-teman pengembang sebagai channel kami untuk membantu menyalurkan khususnya pada saat masyarakat memilih rumah. Dan juga tentunya peran perbankan Mas. Perbankan dengan cara distribusinya, kemudian backup di belakang kami ada dari Kementerian Keuangan, pajak khususnya ya, Dukcapil, dan juga BI untuk BI checking itu memudahkan Mas proses-proses terhubung satu sama lain secara host to host itu Mas yang membuat kekuatan kami dalam hal penyaluran fasilitas LHBP. Gitu Mas Pras. Baik, dari kontrak kinerja BP Tapera dengan Kementerian Keuangan ini per Maret kan ada 3 hal ya Pak Adi. Saya catat begitu, ada layanan prima yang meningkat, kemudian peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana FLPP yang berkesinambungan, serta kinerja pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel. Nah ini apakah semua item tadi sudah tercapai begitu Pak? Alhamdulillah Mas Pras, betul sekali pada saat awal tahun ini kami dipercaya sebagai OIP oleh Kemenku. Kontrak yang kami tanda tangani 3 hal itu Mas. Layanan ya Mas, layanan bisa kami tunjukkan dengan kami mampu melayani 226.000 masyarakat yang tahun ini membutuhkan rumah ya Mas. Itu kita bisa capai target di tahun ini. Kemudian terkait sama akuntabilitas Mas. Akuntabilitas kami alhamdulillah juga bisa memenuhi target kami. Setiap proses periode kami dengan perbankan, kami melakukan rekonsiliasi. Jadi dari sisi dana yang disalurkan pada masyarakat melalui perbankan, kami melakukan rekonsiliasi sehingga benar-benar tercatat dengan baik siapa penerimanya, berapa maksimalnya, berapa angsurannya. Itu menunjukkan bahwa penyaluran FLPP ini benar-benar dilakukan secara accountability. Mengenai efisiensi Mas, dari proses drawdown Mas, kami alhamdulillah tahun ini dibantu terutama dari Dirjen Perbendaharaan, Direktorat SMI, kami benar-benar disupport Mas. Pada saat pengajuan pencairan, berdasarkan data yang kami ajukan, kami berhasil menyalurkan, menarik di pas secara tepat waktu, dan dana yang idle kita kelola kita bisa kembangkan lagi sehingga target daripada penyaluran maupun target setoran PNBP kepada pemerintah kami semuanya alhamdulillah bisa laksanakan di tahun ini. Itu Mas kira-kira Mas Pras. Berarti apakah capaian penyaluran FLPP yang sudah 100% di tahun ini membuat langkah dari BP Tapera dalam menatap tahun 2023 yang tinggal menghitung hari ini lebih ringan atau bagaimana ini Pak? Terus terang Mas, BP Tapera tahun ini merupakan tahun pertama sebagai OIP, Operator Investasi Pemerintah, dalam hal menyalurkan fasilitas FLPP. Nah, dari pengalaman kami di tahun ini, dukungan dari para pihak, tentunya SDM yang ada di kami Mas, kami optimis 2023 kita bisa menghadapi mungkin dengan lebih jejak ya Mas ya, untuk menyalurkan fasilitas FLPP. Begitu Mas Pras. Baik, nah strategi-strategi apa saja nih yang sudah disiapkan? Mungkin bisa dibocorkan nih Pak Adi. Ya, salah satu kunci keberhasilan kami di tahun ini 2022 ini selain dukungan dari para pihak perbankan kemudian pengembang, kami merubah sedikit Mas sistem penyaluran dari yang tahun-tahun sebelumnya berbasis kuota. Sekarang kami berubah ke sistem komitmen. Kenapa komitmen? Karena kami ingin mengetahui kemampuan bank penyalur yang 40 bank penyalur tadi, kemampuan mereka dalam hal melayani masyarakat khususnya KPR. Seberapa mampu sih mereka setiap bulan menyalurkan. Nah dengan komitmen kami bisa mengevaluasi komitmennya ini benar nggak, sesuai nggak kemampuan. Nah, kemudian sistem keterbukaan ini memudahkan kami untuk monitor penyaluran FLPP di setiap perbankan. Gitu Mas kira-kira Mas Ros. Dan targetnya tahun depan itu 220.000 unit begitu ya Pak? Betul Mas Ros. Nah kalau melihat dari capaian-capaian tadi, kemudian inovasi ataupun perubahan sedikit yang dilakukan begitu oleh BP Tapera terkait dengan melihat komitmen dari bank. Tapi kalau kita sedikit review, apakah memang masih ada yang belum memiliki tingkat komitmen yang tinggi atau bagaimana nih Pak? Kami 2 hari yang lalu ber-PKS Mas dengan teman-teman perbankan ya. Hampir teman-teman perbankan yang setelah tahun ini melakukan komitmen cuma sedikit Mas. Cuma sedikit komitmen yang mereka tidak bisa penuhi. Dan dengan sedikit komitmen, alhamdulillah Mas, kalau yang komitmen katakanlah 10.000, dia yang mencapai 9.000. Dengan review tiap kuartal, komitmen itu kita bisa berikan kepada bank lain yang mungkin punya komitmen lebih tinggi. Dengan cara demikian Mas, insya Allah Mas bisa tersalurkan dengan baik di tahun 2023. Kalau mekanismenya juga akan sama Pak, dari tahun 2022 sampai dengan 2023 mendatang begitu dengan memanfaatkan tadi ada aplikasi Sikumbang, kemudian Sikasep tadi.
Sama Mas, cuman tahun 2023 ini insya Allah Mas kita segera meluncing Sitara Mobile Mas. Jadi dari berbasis web kita pindah ke mobile supaya lebih banyak lagi masyarakat bisa mengakses Mas informasi-informasi maupun mendaftar dan sebagainya. Itu Mas optimisme kami di tahun 2023 itu Mas Pras. Baik, tapi kalau dilihat dari persyaratan dengan kemudahan tadi mencapai target, begitu apakah juga tidak sulit Pak Adi sehingga berbondong-bondong juga nih MBR masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa mendapatkan FLPP atau memang masih terbatas kepada kelompok tertentu saja misalnya? Ini memang untuk masyarakat luas Mas ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi harapan kami dengan perbaikan di aplikasi kami, masyarakat luas bisa lebih mudah mengakses. Dan kebetulan dibantu oleh teman-teman perbankan Mas, mereka punya sistem Mas ya. Jadi mulai dari pemeriksaan ketepatan sasaran, proses checking, itu semuanya terhubung dengan perbankan. Kemudian dari sistem checklist untuk permohonannya kita buat permudah sehingga benar-benar insya Allah Mas 2023 ini akan lebih mudah buat kami untuk menyalurkan 220.000 unit rumah gitu Mas. Baik, nanti kita akan cermati lebih jauh siapa saja sih yang berhak, kemudian persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Kita bahas di segmen berikutnya Pak Adi, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan kontrak dari kinerja BP Tapera dengan Kementerian Keuangan. Ya, ada 3 poin yang tadi juga sudah kita bahas. Yang pertama adalah ya layanan prima yang meningkat. Kemudian peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana FLPP yang berkesinambungan. Dan kinerja pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dan ketiga, poin ini tadi sudah tercapai dengan hasil yang baik begitu ya di sepanjang tahun 2022 ini. Berikutnya, perjanjian yang sudah dilakukan bekerja sama dengan penyaluran terkait dengan penyaluran dana FLPP ini antara BP Tapera dan bank penyalur. Ya, ada 7 bank nasional, ada BTN, kemudian BTN Syariah, BNI, Bank Mandiri, BRI, BSI, kemudian Bank Mega Syariah. Ada 33 bank pembangunan daerah BPD. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Cukup banyak. Ini yang menjalin kerjasama dengan BP Tapera dalam menyalurkan dana FLPP. Berikutnya untuk perjanjian kerjasama pembiayaan Tapera sendiri, kita lihat ada 22 bank penyalur. Ada BTN, kemudian BTN Syariah, BRI, BJB, BSI, BNI, kemudian Bank Mandiri, dan sejumlah BPD daerah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Setianto, Komisioner BP Tapera. Ya, Pak Adi, kalau kita cermati dengan perjanjian kerjasama ini menarik kalau kita lihat mekanisme kerjasamanya ini seperti apa sih? Kalau tadi beralih dari kuota, kemudian komitmen, dan apakah bank-bank yang sudah menjalin kerjasama ini memiliki komitmen kuat ini dalam menyalurkan dana FLPP? Terima kasih Mas Pras. Memang bertahun-tahun pakai sistem kuota. Awalnya masih banyak menimbulkan perdebatan ya. Tapi alhamdulillah dengan komunikasi yang baik, kami ngasih penjelasan yang baik. Apa bedanya, apa keuntungannya buat perbankan, buat BP Tapera. Terutama keuntungan buat masyarakat Mas. Okay. Dari visi yang sama mereka memahami. Dan alhamdulillah dengan sistem komitmen ini terbuka Mas kompetisi. Memang tetap Bank BTN sebagai backbone-nya penyalur BP Tapera. Kenapa? Karena mereka memang mortgage bank Mas. Yes. Tapi juga memberikan kesempatan kepada bank yang lain. Nah dengan sistem komitmen ini kami hanya sebagai istilah dirijen lah Mas. Yes. Dirijen masyarakat, perbankan sama pengembang. Jadi kami membalancing setiap permintaan masuk ke kami, bank ini punya kemampuan berapa. Kalau dia kemampuannya berkurang, kita pindah ke bank lain, termasuk dengan pengembang. Itu Mas kira-kira membuat kami alhamdulillah tahun 2022 ini pencapaian tertinggi Mas selama penyaluran FLPP dengan dana pemerintah 226.000 Mas. Biasanya di bawah sekitar 200 ribuan. Jadi insya Allah dengan cara begitu kami optimis Mas di tahun 2023 ini tetap bisa menyalurkan tentunya dengan standar layanan yang bagus. Gitu Mas Pras. Baik, dari sisi demand-nya sendiri kemudian antusiasme masyarakat begitu untuk bisa mendapatkan dana FLPP-nya sendiri begitu demand-nya terus bertambah Pak Adi dari tahun ke tahun. Betul Mas, dengan kita berkomunikasi, kita ada BP Tapera Expo, kemudian ada lagi kerjasama dengan teman-teman perbankan untuk mengkomunikasikan bahwa pemerintah itu ada fasilitas FLPP, bahwa ada BP Tapera,
yang masyarakat pengen punya rumah berbasis tabungan bisa kita layani. Alhamdulillah Mas, animonya banyak karena backlog kita kan 12 juta sekian Mas. Betul. 12 juta Mas sekian itu tinggal kita lihat backlognya di mana. Lah untuk melihat backlog kita kerjasama dengan Pemda. Jadi kalau untuk terkait dengan potensi atau demand, kita masih harus bekerja keras Mas memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya terkait dengan rumah pertama yang layak huni gitu kira-kira Mas. Dari sisi persyaratan begitu untuk bisa mendapatkan dana FLPP ini apa saja yang harus dipenuhi Pak Adi? Tentunya dari sisi penghasilan ya kalau yang belum berkeluarga 6 juta karena UMBR itu kan UM sampai 8 juta Mas. Jadi kalau yang single 6 juta, kalau yang sudah menikah 8 juta. Nah itu dibuktikan verifikasinya melalui bank Mas mengenai income-nya dan lain-lain juga dicek dengan pajak. Jadi terkait dengan ketepatan sasaran bank itu membantu kami untuk melakukan verifikasi ketepatan sasaran, kemudian dari sisi RPC bank yang ngitung Mas, kan mereka punya sistem. Bank menghitung itu, kemudian dari sisi kredit macetnya, apakah mereka tercatat sebagai debitur macet, itu bank dengan BI. Jadi semuanya terstruktur by sistem Mas. Mudah-mudahan itu bisa membantu kami untuk lebih mudah lagi menyalurkan fasilitas FLPP. Dan kami sebagai balancing Mas, masyarakat, perbankan, sama pengembang. Bagaimana masyarakat bisa dilayani dengan cepat. Dengan cara open commitment ini kita bisa meminta nasabah misalnya Bapak, Ibu, Anda bisa datang ke bank ini loh, itu kira-kira. Tanpa harus stuck di kuota yang dulu dipegang oleh bank tertentu. Itu Mas Pras kira-kira Mas. Jadi langsung bisa segera dialihkan begitu ya Pak Adi ya? Pada saat mungkin satu bank udah kelebihan dari sisi permintaan, kemudian bisa dialihkan kepada bank lain begitu ya? Masih idle begitu Pak Adi? Dan kita komunikasinya by sistem Mas. Itu yang kita beruntung sekali disupport oleh teman-teman perbankan Mas. Oke, kalau kita lihat dari daerah permintaan begitu, apakah cukup merata dari Sabang sampai Merauke terkait dengan kebutuhan dari permintaan perumahan ini bagi MBR? Dari data kami, permintaan itu lebih banyak di daerah Jabodetabek atau kota-kota yang banyak industrinya, Mas. Baik. Tentunya tugas berat kami di tahun depan adalah supaya penyebarannya lebih luas lagi. Dan 2022 ini kami melakukan roadshow dengan mengunjungi Pemda-Pemda. Jadi kami tahun depan, tahun 2023 ini akan lebih proaktif mengunjungi Pemda-Pemda supaya fasilitas ini bisa dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Diberikan kesempatan yang sama Mas, itu Mas poinnya kira-kira Mas. Berarti sosialisasinya akan lebih dikencangkan lagi tahun depan begitu Pak Adi? Mas, kita udah punya program dengan teman pengembang. Alhamdulillah sih Mas, karena pengembang kan lama ya hubungan sama kita. Melalui asosiasi per provinsi, kemudian juga perbankan punya wilayah-wilayah, kita gandengan dengan Pemda Mas. Mudah-mudahan Mas, informasi terkait sama fasilitas pemerintah untuk perumahan ini bisa segera nyampe kepada masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Gitu Mas, kira-kira Mas. Ini kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah juga cukup banyak, ada 33 begitu ya. Ini benar. Apakah akan lebih efektif kalau memang BPD begitu yang akan menjadi mitra atau bagaimana? Kalau untuk BPD memang enggak semuanya Mas, tapi sebagian besar BPD sudah memiliki kemampuan Mas. Khususnya untuk yang penyaluran dana tapera Mas, kan harus pakai efek. Alhamdulillah sih dengan menambahnya outlet BPD untuk penyaluran dana tapera sebagian besar hampir seluruh peserta tapera kan ASN Mas. Kami butuh bantuan BPD karena gajinya ASN itu dikelola oleh BPD. Dan kemudian dari situ baru kita dampingkan dengan FLPP. Alhamdulillah Mas dengan BPD yang Mas sekarang sudah mulai bagus dan kami dibantu oleh OJK untuk melihat BPD mana sih yang kira-kira bagus punya potensi. Kemudian kita merapat ke Pemda, itu mudah-mudahan bisa menambah lagi kelancaran dalam hal penyaluran fasilitas FLPP ini Mas Pras. Oke, dan sebelumnya memang masih difokuskan untuk ASN begitu ya Pak Adi? Kalau yang untuk dana tapera karena pesertanya baru ASN. Tapi di satu sisi kami juga mendapat mandat untuk menyalurkan FLPP. Jadi merupakan Mas kayak amunisi lah Mas. Sama-sama jalan kita bisa menyalurkan dua fasilitas. Itu Mas Pras. Nah, menyikapi tahun 2023 tadi Anda katakan memang masih banyak di wilayah Jabodetabek begitu. Adakah daerah yang akan difokuskan untuk bisa meningkatkan lagi penyaluran dana FLPP sehingga pembangunan perumahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga lebih merata di tanah air begitu Pak Adi? Kami kan memiliki aplikasi Sikasep Mas. Sekarang ini ada sekitar mungkin sudah di atas 200 ribuan peserta yang sudah mendaftar. Nah kita lihat dari situ penyebarannya. Misalkan sekarang masih heavy di Jabodetabek. Kemudian kita lihat lagi Jawa Tengah seperti apa, Jawa Timur. Nah kita lihat
di luar Jawa seperti apa. Nah, kami tinggal koordinasi dengan Pemda. Kalau ternyata memang di sana peminat banyak, kita akan komunikasi ke sana. Jadi dari data yang kita peroleh dari aplikasi Sikasep, kita koordinasi dengan teman-teman pengembang, Mas. Bapak Ibu di sana ada loh demandnya, silakan tolong disiapkan fasilitas unit rumahnya. Itu Mas menjadi fokus kami tahun 2023. Beberapa waktu lalu kan pengembang juga mengeluhkan begitu kalau bicara mengenai rumah MBR yang tidak naik-naik begitu harganya, begitu sementara harga bahan bangunannya juga mulai mengalami kenaikan. Apakah ini juga menjadi suatu harmonisasi yang akan dilakukan oleh BP Tapera? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Adi, kita akan jeda kembali sebentar. Oke Mas Pras. Ya pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Setianto, Komisioner BP Tapera. Iya, Pak Adi, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada begitu, kita tahu beberapa waktu lalu kenaikan harga BBM, kemudian perubahan harga dari bahan baku bangunannya sendiri pun juga mengalami kenaikan harga begitu. Apakah ini juga berdampak terhadap dana yang nanti akan disalurkan terkait dengan FLPP dan juga harga perumahan yang ditawarkan kepada masyarakat MBR? Oke, makasih Mas Pras. Kami di dalam hal penyaluran ini tergabung dalam ekosistem pembiayaan perumahan, Mas. Ekosistemnya ada dari Kementerian PUPR dan Kemenku yang memang domainnya beliau-beliau inilah terkait sama penyesuaian harga. Nah, domain kami adalah menyalurkan. Nah, karena kami terikat dalam satu ekosistem, semua informasi kita lakukan konsolidasi. Jadi untuk tahun 2023 ini, insya Allah Mas, proyeksi kami pada saat mengajukan DIPA, kami sudah melakukan penyesuaian harga. Jadi diharapkan kalaupun nanti ada keputusan penyesuaian harga oleh pemerintah, terkait sama unit yang akan dibangun oleh pengembang, insya Allah dananya sudah cukup Mas, karena di dalam DIPA tahun depan ini kita sudah memperhitungkan penyesuaian harga. Itu Mas kira-kira yang bisa kita sampaikan. Baik, dengan penyesuaian harga tadi begitu, apakah juga akan mempengaruhi unit rumah yang akan dibangun ataupun disalurkan dari FLPP-nya? Nah, tentunya kami mengantisipasi dengan penyesuaian harga itu. Insya Allah Mas, dana yang ada itu cukup Mas. Meskipun ada kenaikan harga, kan di dalam DIPA ini sudah kami perhitungkan pada saat kami mengajukan proyeksi kemungkinan ada kenaikan harga. Jadi jangan khawatir buat masyarakat maupun teman pengembang, bila keputusan dan tersedia, insya Allah Mas target bisa kami penuhi dengan baik Mas Pras. Oh, ini dia luar biasa, sudah action yang sudah dilakukan begitu ya oleh BP Tapera dalam menghadapi tahun 2023 mendatang. Tapi pemerintah beberapa kali juga sudah memberikan peringatan lah paling tidak supaya semua pihak mewaspadai tahun 2023 begitu dengan kondisi ekonomi global, ancaman resesi dunia juga masih ada. Bagaimana BP Tapera dalam menyikapi tahun depan? Ya, kebetulan memang betul sekali Mas, semua orang sekarang sudah berubah Mas, nggak seperti dulu ya. Banyak potensi global resesi, tapi alhamdulillah Mas, Desember kemarin kami melakukan FGD Mas, Focus Group Discussion, Economic Outlook dan prospeknya Mas ya. Waktu itu kita mengundang beberapa pemangku kepentingan, pengembang yang diwakili oleh Pak Ali Torganda, kemudian juga dari Bank Penyalur, juga dari pemerintah pusat. Kita tahu bahwa di tahun 2023 ini dari hasil FGD waktu itu dapat kita peroleh informasi bahwa ada 15 negara Mas, kurang lebih 62,5% mengalami perlambatan ekonomi. Ada 2 negara mengalami stagnan. Ada 7 negara mengalami pertumbuhan ekonomi termasuk Indonesia. Ya alhamdulillah Mas, ini merupakan signal yang bagus buat kami di BP Tapera bahwa di Indonesia ini pertumbuhannya ada, ekonomi stabil, kemudian juga kondisi politik stabil. Pengusaha itu dibutuhkan kepastian Mas. Nah, dengan indikator-indikator yang baik ini kepastian ada Mas. Jadi kami optimis di tahun 2023 ini dan kebetulan industri perumahan ini kan domestik Mas, komponennya Mas. Permintaan ada. Jadi kami optimis Mas. Ekonomi stabil, inflasi terjaga dengan baik, politik stabil, permintaan ada. Nah, kami optimis di tahun 2023 ini dengan komponen-komponen dalam negeri, kami optimis bisa mencapai target dengan situasi seperti ini. Dan jangan lupa Mas, industri perumahan ini kita menyorotkan Rp1 ada multiplier efek 4 kali lipat Mas. Jadi dengan kondisi seperti itu tugas kami menyalurkan bisa lebih Mas ya, lebih pasti lah Mas dengan situasi seperti ini Mas. Baik, lantas bagaimana dengan optimisme BP Tapera dalam melihat tahun 2023 dengan tadi sudah memberikan pijakan yang kuat di tahun 2022 ini, Pak Adi?
Saya optimis Mas. Kenapa? Lihatnya satu, backlog masih banyak Mas. Itu optimis. Ada kebutuhan. Yang kedua terkait perekonomian terjaga dengan baik Mas pemerintah sekarang. Terbukti dari suku bunga kenaikannya bisa dimanage dengan baik, inflasi bisa dimanage dengan baik. Kondisi politik meskipun kita paham tahun depan mungkin agak kehebohan, tapi kami percaya dengan pemerintah sekarang dan juga dukungan dari stakeholder terkait, mudah-mudahan Mas 2023 ini kami bisa menyalurkan dengan baik dengan cara optimis. Dan kebetulan memang salah satu penyokong perekonomian dari sisi properti Mas. Tugas kami bagaimana cara menyalurkan sehingga benar-benar bisa membantu pemerintah di dalam hal menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Itu Mas optimisme kami tahun 2023 Mas. Baik, itu dia. Memang kita harus terus membangun optimisme dalam menatap tahun 2023 dan ini tidak boleh sendirian begitu ya BP Tapera juga harus didukung ataupun dalam ekosistem yang saling bahu-membahu begitu dalam menghadapi tahun 2023 mendatang. Sukses Pak untuk penyaluran dana FLPP-nya di tahun depan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan salam sehat Pak Adi. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras, salam sehat.